Jadi Yosef berharap bantuan manusia, tapi ya dilupakan itu. Jadi mengharapkan manusia ya begitu, bahkan ada kutuknya. Terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia. Nah ini Yosef kehilangan ini ya, mengandalkan manusia nggak dapat bantuan. Nah, jadi kalau saya sendiri belajar ya tadi, dia orang yang diberkati dengan karunia menafsir mimpi, terus main legal ground untuk membela diri, cuman dia legal groundnya kepada manusia ya. Akan lebih baik sebenarnya main legal ground itu di hadapan Tuhan. Nah itu lebih baik. Shalom Aleichem, kita kembali ke Translation Diary. Kali ini kejadian 40 ya. Terjadilah setelah hal-hal ini, juru minuman Raja Misraim dan juru roti berbuat salah terhadap tuannya, terhadap Raja Misraim. Jadi Paroh ya. Paroh marah terhadap kedua pegawainya, terhadap pemimpin juru minuman dan terhadap pemimpin juru roti. Dia menyerahkan mereka ke dalam penjara di rumah pemimpin para agul keju itu, ke dalam rumah bundar tempat Yosef dipenjarakan. Kepala para algojo itu menempatkan Yosef bersama dengan mereka dan dia melayani mereka. Dan mereka berada di dalam penjara berhari-hari. Bersama mereka sedang selama mungkin ya. Dan mereka kayak gini. Para algojo itu menempatkan bersama mereka lalu dia melayani mereka selama ya, melayani mereka selama mereka di dalam penjara. Ini variasi ya. Kuning, blue. Selama mereka salah. Iya sih. Novel blue. Oke. Dan dia melayani mereka selama mereka berada dalam penjara berhari-hari. Keduanya bermimpi masing-masing sebuah mimpi. Mimpinya masing-masing dalam satu malam, setiap orang sesuai dengan makna mimpinya. Baik juru minuman maupun juru roti yang adalah milik Raja Misraim yang berada dalam penjara rumah bundar. Jadi rumah bundar itu penjara ya. Istilah literalnya rumah bundar. Yosef datang kepada mereka pada pagi hari dan dia memandang mereka. Ketika ini merah mungkin aku nggak tahu apakah ada kata sambung di situ. Ketika Yosef datang kepada mereka pada pagi hari, dia memandang mereka dan tampaklah mereka sedang bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai Paroh yang ada bersamanya di dalam penjara rumah majikanmu itu. Katanya, mengapa hari ini wajahmu muram? Mereka
berkata kepadanya, kami bermimpi sebuah mimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu Yosef berkata kepada mereka, bukankah segala pengertian ada pada Tuhan? Ceritakanlah kepadaku. Pemimpin juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yosef, dan dia berkata kepadanya, dalam mimpiku tampaklah sebatang pohon anggur di hadapanku. Pada pohon anggur itu terdapat 3 carang dan dia seperti yang baru saja bertunas mengeluarkan bunganya, menjadikan ranum tandan-tandan buah anggurnya. Di tanganku ada cawan paroh dan aku memetik buah anggur itu. Di tanganku ada cawan paroh, cawan buah ya. Buah anggur, aku memetik buah anggur itu dan memerasnya ke dalam cawan paroh itu, lalu aku mempersembahkan cawan itu ke tangan paroh. Maka kemudian Yosef berkata kepadanya, inilah maknanya ketika carang itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi Paroh akan menegakkan kepalamu dan mengembalikan engkau pada kedudukanmu semula. Dan engkau akan mempersembahkan cawan Paroh ke tangannya, sebagaimana keputusan yang semula, yaitu engkau menjadi juru minumannya. 14 ya. Namun seandainya engkau mengingat aku pernah bersamamu pada saat keadaanmu menjadi baik, maka aku mohon kepadamu melakukan kebaikan kepadaku. Engkau harus buat Paroh mengingat aku sehingga engkau mengeluarkan aku dari rumah ini. Ya, minta bantuan manusia ya. Aku nggak tahu apakah ini baik atau buruk. Sebab sesungguhnya aku telah diculik dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang mereka pantas memasukkan aku ke dalam rumah, ke dalam ruang bawah tanah ini, ruang bawah tanah. Dia main legal ground ya. Jadi dia merasa tidak bersalah. Jadi dia merasa Paroh harus mendengarkan. Itu legal ground, main legal ground. Pemimpin juru roti melihat bahwa dia telah mengartikan hal-hal yang baik. Maka dia berkata kepada Yosef, aku pun dalam mimpiku tampaklah 3 bakul roti putih ada di atas kepalaku. Pada bakul yang paling atas terdapat berbagai macam makanan Paroh, hasil olahan pembuat roti, tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang di atas kepalaku. Kasihan nih, juru rotinya malah kena hukuman ya. Lalu Yosef menjawab dan berkata, inilah maknanya ketiga bakul itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi Paroh akan menegakkan kepalamu dari tubuhmu dan menggantungnya pada sebatang kayu, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Wow, gitu. Terjadilah pada hari ketiga, pada hari kelahiran Paroh, ulang tahun, ketika dia mengadakan perjamuan untuk semua hambanya, maka dia menegakkan kepala pemimpin juru minuman dan kepala pemimpin juru roti di tengah-tengah para hambanya. Juru minuman dapat penghargaan. Dia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pelayanannya semula, dan dia dapat mempersembahkan cawan itu lagi ke tangan Paroh. Namun dia telah menggantung pemimpin juru roti itu sebagaimana yang telah diartikan Yosef kepada mereka. Nubuatan lewat mimpi ya. Pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yosef, bahkan dia melupakannya. Jadi Yosef berharap bantuan manusia, tapi ya dilupakan itu. Jadi mengharapkan manusia ya begitu, bahkan ada kutuknya. Terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia. Nah ini Yosef kehilangan ini ya, mengandalkan manusia nggak dapat bantuan. Nah, jadi kalau saya sendiri belajar ya tadi, dia orang yang diberkati dengan karunia menafsir mimpi, terus
main legal ground untuk membela diri, cuman dia legal groundnya kepada manusia ya. Akan lebih baik sebenarnya main legal ground itu di hadapan Tuhan. Nah, itu lebih baik. Jadi kita tidak akan kecewa dengan manusia. Kalau kita berharap manusia akan membela diri kita dengan legal ground kita yang bersih, ya tidak bisa sebenarnya. Jadi kalau kita pengen bela diri dengan legal ground, hanya Tuhan yang bisa. Demikian pasal 40 hari Kejadian, semoga kita bisa belajar darinya. Amin.